Ya. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Harun Al-Rashid yang berjaga pada Poliginekologi Klinik di sini ya. Halo, Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Trisna, Krisna ya. Umurnya berapa Bu? 28 tahun, 28 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Kendong nomor 20. Jalan Kedonglong nomor 20. Bu. Keluhan pertama Ibu apa ya sebenarnya? Saya sering itu dong keputihan. Oh, keputihan ya Bu? Iya, Sejak kapan keputihannya Bu? ada 3 hari yang lalu atau 4 Tiga- hari, gitu Oh, enggak dong? 3 atau 4 hari yang lalu Iya. ya Bu. Gatal atau enggak Ibu? Enggak gatal sih dok. Enggak gatal. Kental atau enggak? Enggak, cair biasa kan. Oh, biasa ya, cair ya. Warnanya apa Bu? Putih, kekuningan atau Putih, hijau? putih aja, putih nggak ada kuning dok. Oh iya, putih ya. Mm, Apa ada gangguan saat buang air kecil Ibu? Enggak, Enggak ya. Berarti nggak ada nyeri, nggak ada panas ya Bu? enggak Iya. sama sekali. Eh, Apa Ibu sudah menikah? Sudah dok, baru Oh, sudah nikah. ya. Punya anak berapa Ibu kira-kira? Belum Oh, punya anak. belum punya anak ya. Belum, Kira-kira sudah berapa lama menikah Bu? udah 1 tahun. 1 tahun ya Ibu. Apa Ibu KB atau tidak? Enggak dok, enggak KB. Oh, nggak KB ya. Mohon maaf Ibu, apakah ada masalah saat berhubungan badan seperti nyeri atau keluar darah pada kemaluan? Enggak sama sekali dok, Enggak ya. enggak ada. Apakah siklus haidnya itu teratur atau tidak Ibu? Teratur, teratur sebulan sekali. Teratur ya. Oh, sebulan sekali. Berapa kali ganti loopnya Ibu? Berapa kali? Ya sehari bisa 2 kali. Oh, 2 kali ya. Iya, Oke. Banyak atau tidak keluarnya Ibu? enggak terlalu sih dok. Biasa saja Biasa ya? aja. Oh iya, biasa saja. Apakah keluar darah yang tidak normal kayak bercak-bercak flek gitu Ibu? Enggak dok, Oh, nggak ada ya. enggak ada. Baik. Apa Ibu sebelumnya memiliki riwayat keputihan Ibu? Enggak sih, baru ini. Oh, baru ini ya. Iya, Ya, berarti Ibu juga belum pernah berobat, belum. belum ya? Belum pernah berobat juga ke tempat klinik lain ya, Ibu. Belum. Apakah Ibu ada riwayat penyakit keluarga yang mengalami keputihan seperti ini? Ya, Sepertinya enggak ada dok. nggak ada ya. Oke. Mohon maaf Ibu, apa Ibu menderita penyakit lain seperti kencing manis, hipertensi dan lain-lain? Enggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Enggak ada. Oke Ibu. Kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi ya Bu, di mana pemeriksaan ini akan memeriksa alat kelamin Ibu dengan alat yang namanya Nisputio. Ya Ibu nanti silakan berbaring di tempat tidur periksa, kemudian Ibu buang air kecil terlebih dahulu, dan juga Ibu diharapkan nanti melepas celana dan celana dalamnya, dan di sana sudah disediakan sarung. Ibu pakai saja sarungnya ya Bu. Oke. Nanti saya akan didampingi oleh 1 orang perawat, dan Ibu boleh mengajak 1 orang dari pihak keluarga untuk mendampingi ya Bu. Ya dok. Oke, tujuan dari pemeriksaan ginekologi ini itu untuk mengetahui keputihannya itu ada di mana dan penyebabnya itu apa, sehingga terapi bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat Bu. Apa Ibu setuju atau tidak? Setuju dok. Setuju. Kalau setuju silakan tanda tangan Ibu. Oke, baik Bu. Silakan bisa ke kamar kecil untuk berganti pakaian. Iya dok. Setelah pasien berbaring di tempat tidur, kemudian posisikan badan pasien, tangan pasien di kanan dan kiri, kaki pasien ditekuk dengan sudut 90 derajat, kemudian pahanya dibuka. Angkat sarung atau selimut yang menutupi, kemudian posisikan lampu ke arah kemaluan pasien agar mendapat penerangan yang cukup. Pada pemeriksaan ginekologi, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada spekulum cocor bebek, yang kedua sondase, kemudian ada penster lem dengan flare, terus ada lem panjang, ada akapa sublimen, terus ada betadine. Dan kemudian ada juga lampu sorot untuk menerangi bagian vital dari pasien. Setelah pasien diarahkan dari toilet ke tempat tidur, sarung pasien dipersilakan untuk diangkat.
Kemudian pasien dipersilakan untuk berbaring dengan posisi kaki diletakkan di sandaran kaki. Kemudian alas di atas perut pasien untuk menutupi bagian dari perut. Dan arahkan lampu menuju organ genitalia yang akan diperiksa. Lalu setelah itu dokter mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita membersihkan pulpa ibu dengan kapas sublimer. Bagian labia majora kanan sampai ke anus. Kemudian labia majora kiri. Ya, sampai ke anus. Yang ketiga, sapukan di tengah-tengah pulpa sampai ke anus. Kemudian kita perhatikan secara umum gambaran pulpa. Apakah terdapat tumor, apakah terdapat laserasi, apakah terdapat inflamasi atau jaringan parum pada labia majora. Kemudian kita pisahkan secara perlahan antara labia majora dan labia minora. Kita perhatikan apakah tampak benjolan, apakah tampak inflamasi atau retakan-retakan. Begitu juga dengan sebelahnya. Kemudian perhatikan daerah kelenjar Bartholin, apakah terdapat inflamasi atau benjolan-benjolan juga. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum cocor bebek. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan bagian dalam dengan menggunakan spekulum cocor bebek. Ini alatnya. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman dan rasa sakit sedikit, tapi jangan dilawan. Tarik nafas saja, Bu. Kemudian kita tempelkan terlebih dahulu ke paha bagian dalam agar ibu tidak kaget saat kita memasukkan alatnya. Lalu lebarkan sedikit lubang vagina ibu agar alat mudah dimasukkan, dan masukkan secara miring, posisi miring, kemudian diputar secara jarum jam sampai ke posisi lurus, kemudian dilebarkan dan dikunci bagian atas dan bawahnya. Setelah spekulum terpasang dengan baik dan bagian porsio terlihat secara afu, kita perhatikan bagian dinding vagina bagian dalam. Kita perhatikan apakah terdapat benjolan, apakah terdapat laserasi, atau apakah terdapat cairan yang menumpuk pada bagian vagina. Kemudian setelah itu kita perhatikan porsionya. Apakah warna porsio tersebut biru atau merah muda? Kemudian perhatikan ukurannya. Pada primipara, kemungkinan ukurannya sebesar jempol orang dewasa. Tapi pada wanita yang sudah melahirkan, kemungkinan ukurannya sebesar jempol kaki orang dewasa. Kemudian perhatikan OUE-nya, apakah terbuka atau tertutup. Kemudian perhatikan apakah ada darah atau fluksus yang keluar dari OUE tersebut. Apabila ada cairan atau darah menumpuk di peniks posterior vagina dan menutupi porsio, bersihkan porsio dengan menggunakan kapas sublimen atau kasa. Dengan menggunakan penster, masukkan ke daerah yang akan dibersihkan. Perhatikan bagian yang telah dibersihkan tersebut, apakah tampak kelainan yang lain setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang dan arah uterus dengan menggunakan sonde. Masukkan sonde secara perlahan ke OUE. Kemudian satu tangan pemeriksa ditaruh di atas fundus uteri untuk memastikan apakah sonde benar-benar sampai ke fundus uteri. Kemudian setelah sonde masuk ke fundus uteri dan tidak dapat didorong lagi, coba putar arahnya untuk memastikan apakah uterus atau fleksi atau retrofleksi.
Kemudian keluarkan sonde secara perlahan, perhatikan lendir serviks yang membekas di sonde. Pemeriksaan didapatkan uterus antofleksi dengan panjang 7 cm. Kemudian letakkan sonde ke larutan klorin. Pemeriksaan spekulum sudah selesai, kita akan melepaskan alatnya. Kita harus memberitahu ibu untuk tetap tenang, rileks saja, dan kita lepaskan alatnya secara perlahan, diputar ke arah yang lurus seperti memasang, lalu ditarik perlahan dan direndam ke larutan klorin. Kemudian berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan VT bimanual, yaitu dengan menggunakan jari pemeriksa dimasukkan ke dalam vagina pasien. Kemudian buka labia mayora secara pelan, masukkan satu jari tengah disusul jari telunjuk. Kemudian kita nilai dulu kelenjar Bartholin, apakah terdapat benjolan atau massa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian masuk perlahan-lahan menyusuri dinding vagina bagian dalam. Raba apakah terdapat benjolan pada dinding vagina bagian dalam, baik sebelah kanan, kiri, belakang maupun depan. Kemudian masukkan terus tangan sampai meraba ke porsio. Setelah tiba di porsio, dirasakan konsistensi dari porsio tersebut. Porsionya lunak, keras, atau teraba benjolan. Kemudian raba bagian vernix posterior dari vagina. Apakah ada bagian menonjol atau tidak? Kemudian raba bagian agnesa kanan dan kiri. Apakah teraba massa menonjol atau tidak? Dan coba digoyang porsio pasien tersebut. Apakah pasien merasa nyeri atau tidak? Pada saat melakukan VTB manual, tangan kiri pemeriksa berada di fundus uteri, tangan kanan berada di vagina. Fungsinya adalah untuk mengukur ukuran dari uterus, serta mengukur besar dari uterus tersebut. Setelah selesai melakukan VTB manual, keluarkan tangan secara perlahan dari vagina pasien. Kemudian rendam di larutan klorin. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Dipersilahkan untuk bersiap-siap kembali. Setelah bersiap-siap, Ibu diharapkan kembali ke meja periksa. Saya akan mengumumkan hasilnya, memberitahu hasilnya, dan akan menyampaikan terapi yang terbaik. Baik Ibu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan dan saya akan membacakan hasilnya Ibu. Oke dok. Dalam vulva vagina itu tidak ada kelainan ya Bu. Nah dalam vaginanya juga hanya terdapat sekret putih. Kurang lebih mulut rahimnya itu tadi sedikit lebih merah. Dan rahimnya juga pergerakannya normal, hasilnya normal. Berarti Ibu hanya mengalami keputihan biasa ya Bu. Oke dok. Kembali yang kali Ibu lebih menjaga kebersihan daerah vital Ibu ya. Siap dok. Terima kasih Bu, dalam kesehatan kami. Sama-sama.